Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir menonton video ini. Semoga yang lihat video ini selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Liris Saputra. Di sini saya akan menjelaskan seputar budidaya hidroponik. Itu loh sayuran yang ditanam yang dijamin sehat dan dijamin gizinya. Bahkan sayurannya bisa di blender, dibikin jus favorit pula. Tahu nggak hidroponik itu apa? Nah, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan akan nutrisi bagi tumbuhan atau tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Di sini ada beberapa jenis hidroponik yang umum digunakan. Yang pertama ada sistem wick. Sistem wick adalah sistem hidroponik paling sederhana yang memanfaatkan fungsi kapilaritas dari sumbu ujung pot hidroponik. Sistem wick dinilai dapat menekan biaya pembuatan hidroponik lebih rendah. Dengan hidroponik, sistem wick juga dapat memanfaatkan barang bekas seperti styrofoam, botol bekas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada NFT. Ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Dan yang ketiga ada deep water culture atau DWC. Sistem ini tanaman dibuat mengapung pada larutan nutrisi sehingga akar tanaman terendam terus-menerus. Penggunaan pompa hanya untuk menghasilkan oksigen di dalam larutan nutrisi. Dan yang keempat ada drip system. Sistem ini menggunakan dua buah kontainer terpisah, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kontainer atas untuk tanaman yang di bawah untuk larutan nutrisi. Larutan nutrisi dipompa naik dan menyiram batang tanaman dan larutan sisa akan turun ke kontainer bawah setelah melewati media tanam dan akar tanaman. Dan yang kelima atau yang terakhir ada ebb and flow system. Pengaturannya mirip dengan sistem infus, di mana ada dua kontainer yang satu di atas berisi tanaman dalam pot dan dengan substrat dan yang ada di bagian bawah yang mengandung larutan nutrisi. Pemberian nutrisi untuk tanaman dilakukan dengan sistem pasang surut, yaitu pergantian memenuhi kontainer atas dengan larutan nutrisi dan kemudian mengosongkan larutan nutrisi dan kembali ke kontainer bawah. Di sini ada peralatan dan bahan yang harus dipunya apabila ingin membudidaya hidroponik. Yang pertama ada netpot. Netpot adalah istilah untuk wadah atau pot tanaman yang biasanya berukuran kecil dan berlubang. Netpot merupakan salah satu peralatan hidroponik sederhana yang sebenarnya dapat kita buat sendiri di rumah. Untuk mengganti netpot, kita dapat menggunakan gelas plastik bekas, air mineral, atau gelas plastik yang sudah tak terpakai. Dan kemudian dilubangi seperti netpot. Penggunaan netpot dari gelas plastik bekas air mineral lebih ekonomis dan tentunya ramah lingkungan. Dan yang kedua ada kain panel. Untuk menyalurkan nutrisi pada tanaman, dalam metode hidroponik diperlukan sumbu-sumbu yang digunakan untuk menyalurkan nutrisi pada tanaman tersebut dapat dibuat dari kain panel atau kain panel maupun sumbu kompor yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Dan yang ketiga ada rock wool, adalah salah satu bahan yang bisa digunakan dalam metode tanam hidroponik yang berfungsi sebagai media tanam. Rock wool terbuat dari batuan basal yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi hingga membentuk busa dan terbentuklah rock wool. Rock wool digemari karena sifatnya yang permanen, daya serap airnya baik dan mudah diaplikasikan juga. Dan yang keempat ada nutrisi. Nutrisi adalah salah satu bahan yang dapat dikategorikan sebagai bahan dalam metode tanam hidroponik.
Nutrisi yang dimaksud di sini adalah formula mineral atau zat-zat hara yang telah diramu sedemikian rupa untuk menumbuhkan suatu tanaman. Biasanya, nutrisi tersebut akan diberikan secara berbeda tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Ada nutrisi buat sayuran daun, ada buat sayuran buah, jadi tergantung. Dan yang kelima ada pH TDS, meter untuk mengukur kadar keasaman larutan nutrisi dan media tanam perlu dijaga untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Untuk mengetahui kadar pH media tanam atau nutrisi digunakan pH meter. Jadi di sini pH meter bertujuan untuk mengukur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang keenam ada benih. Benih bisa dikategorikan sebagai peralatan atau bahan yang dibutuhkan dalam metode hidroponik. Meskipun sebenarnya benih adalah bahan dan bukan suatu alat, bibit tanaman. Hidroponik hampir dengan bibit tanaman untuk metode tanaman lainnya. Saat ini, sudah banyak produsen dan toko-toko yang menyediakan bibit tanaman khusus pertanian atau perkebunan hidroponik. Saat memilih benih, sebaiknya perhatikan sisi kualitas dan ekonomisnya, terutama jika Anda ingin memproduksi tanaman untuk tujuan komersial. Dan yang terakhir ada pipa peralon atau wadah. Selain pot dan wadah untuk menempatkan tanaman, dalam metode hidroponik sederhana dibutuhkan wadah untuk menampung air dan nutrisi yang terlarut. Bak atau peralon plastik dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Pilihlah bak atau peralon yang tidak bocor dan jangan lupa untuk membersihkannya sebelum digunakan. Terakhir ada manfaat hidroponik atau kelebihan hidroponik. Yang pertama ada tidak membutuhkan tanah karena air digunakan sebagai medium utamanya. Dan yang kedua, tidak perlu banyak air karena air akan terus disirkulasi atau diedarkan dalam sistem yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga, lebih bersih dan steril karena tidak ada tanah yang berceceran di sekitar sayuran atau daun-daunnya. Dan yang keempat, bebas dari hama pengganggu tanaman yang sering muncul di tanah, misalnya cacing, ulat. Yang kelima ada cocok diterapkan di lahan sempit atau terbatas karena tidak memerlukan pot besar atau tanah yang luas. Dan yang keenam, kandungan gizinya lebih tinggi karena tidak menggunakan pestisida. Jadi di sini tidak menggunakan bahan kimia untuk mengusir hama atau membunuh hama. Dan yang ketujuh, hasilnya bisa dipanen kapan saja dan mudah diambil. Dan yang kedelapan, tanamannya bisa tumbuh lebih cepat jika diawasi dikelola dengan tepat. Hidroponik bisa panen sesuai yang kita inginkan. Dan kenapa harus hidroponik? Mudah? Iya. Simple? Iya. Praktis? Iya. Jadi, karena berkebun dengan cara hidroponik, kita tidak perlu panas-panasan, kotor-kotoran, nggak perlu nyiram, nggak capek, apalagi untuk anak-anak muda nih yang suka malas-malasan. Bisa banget nih buat membudidaya hidroponik. Jadi, apalagi yang kita tunggu? Udah mudah, praktis, simple. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang bertanya, silahkan komen di bawah dan apa yang saya jelaskan ada yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.